Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwasanya pemaknaan tentang cinta Allah kepada manusia itu tidaklah pemaknaan cinta yang sama seperti halnya cinta antara manusia dengan manusia. Di sana itu menjelaskan bahwa cinta tersebut itu jangan sampai ada pentakwilan dan juga jangan sampai taktil. Taktil itu adalah tidak memberikan sebuah makna. Nah, ini pada selanjutnya nanti akan dijelaskan lebih detail lagi argumentasi tentang pemaknaan cinta Allah kepada manusia. La'allaka taqul la'alla kan lawan wasirat taqul iku ngucap wasirat fa'arif lana mahabbatallah lil insan bi ma'na al-haqiqi fa'arif definisikanlah gimana nih kalau ya lana mana kita mahabbatullah yang cintanya Allah lil insani marang manusia bi ma'nahu kelawan maknani bi makna kelawan maknane mahabbah hakiki kan hakiki mustaqilan hale independen itu dewi ini an ma'ani rahmati saking ma'ani rahmat wal maghfirah waridho lan ridho wa nafiyah lan karne rahmat maghfirah ba'idan hale adha an kulli timaati syabihi saking sekabehane pira-pira kemungkinan surupa wan nadhiri lan pada. Jika engkau ini gaya bahasa dari Al-Buti itu gaya dialog. Jadi ada beberapa kitab itu dalam uslubnya, dalam metode gaya penulisannya ada dengan metode diskusi. Jadi di sini mengilustrasikan ada teman dialog imajiner, koyok-koyok ngobrol. Ini juga biasanya Imam Al-Ghazali juga di beberapa kitab juga menulis seperti itu. Faikuta foto. Biar nanti ada interaksi, bukan belajar. Kalau belajar itu enggak asik, enggak ada interaksi. Maka di sini Al-Buti mencoba membuat pertanyaan secara imajiner. Ada yang bertanya, lalu kalau engkau Al-Buti ini tidak mau mentakwil al-hub, lalu bagaimana penjelasanmu, bagaimana definisimu tentang cinta Allah kepada manusia dengan makna yang hakiki tanpa melihat atau menggunakan makna rahmat dan maghfirah, yang mana makna tersebut juga jauh dari kemungkinan keserupaan aku. Maka saya menjawab, wa aqulu la jawab bil jawab, wa aqulu lan ucap sapa ingsun bil jawab dengan di innana satu menit kita itu nu'arifu definisi akeh sapa kita. Iku nu'arifun definisi akeh sapa kita mahabbatullah yang cintane Allah
kelawan metode dzatiha ya dzat thariqah allati kang nu'arifukan definisake sapa kita biha kelawan thariqah biha kelawan mahabbah ma ing perkara qad nasaba kang nisbatake hu ing ma qad nasaba kang wis nisbatake sapa Allah hu ing ma ila dzati maring dzati Allah al-aliyati kang luhur minal yati nyatane yat ini ndak usah dimanani minal yati nyatane yat wal aini lan ain wal istiwa ilan istiwa ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa wal maji lan maji itu wajah amru rabbik wal faragh lan faragh wa hiya utawi thariqah iku thariqah tu thariqah allatika janahakan condong ilaiha maring allati sofa salafu lama salaf itu turun 300 ke bawah, ada yang mengatakan 500 ke bawah. Kalau setelahnya itu lama salaf. Fanaqulu mengucap sapa kita innalahu sak temene iku keduhe Allah jalla jalla yadan ana ya biasa di mana nih yadan ana ya kama qala kaya oleh dika sapa Allah wa ainan lan ana ain kama qala kaya oleh dika sapa Allah wastiwa lan istiwa kama qala kaya oleh dika sapa Allah ma'atan zina dalam sertane bersari diri kita Allah yang Allah fi dzati dalam dzati Allah wa sifati dan sifati Allah bersari ani tasbihi saking ngrupake wan nadhiri lan pepadha fanaqul maka ngucap sapa kita ala hadzal gharari ngatasi ikilah model inna lillahi mahabbatan inna lillahi satamene iku kedhe Allah mahabbatan ana cinta lan insan kedhe manungsa kama qala qala kita sapa Allah an dzatihi saking dzati Allah la naktahimu ora terobos sapa kita ilaiha maring mahabbah bi ayyi ta'wilin kelawan endi-endi takwil wala nusriku halan ora ngingake sapa kita ha mahabbah ila ayyi musyabihatin maring endi-endi keserupaan au muqayyisatin utawa maring pepadan hiasan au ayyi jami'in mushtarikin utawa maring endi-endi titik temu jami'in kang mulai musarikin kang sepuluh titik temu bainahu dalam antarane Allah jalla jalaluhu wa baina makhluqatihi lan dalam antarane pira-pira makhluk Allah. Ini dipertegas lagi ya, sebenarnya sudah terjawab. Jadi sebelumnya terkait ayat-ayat yang di sana mengandung makna tasyabuh, ada keserupaan, ada indikasi keserupaan. Ulama itu secara umum terkelompok menjadi dua bagian. Kalau ulama salaf itu mazhabnya adalah tafwid. Tafwid itu memasrahkan maknanya kepada Allah. No comment. Kalau ulama khalaf itu adalah takwid. Jadi ulama salaf mazhabnya itu adalah tafwid. Tafwid itu memasrahkan pada Allah maknanya. Terus kalau khalaf itu takwid. Permasalahan ini muncul karena gini. Karena kalau menurut ulama khalaf, ayat-ayat yang di sana ada kemungkinan atau muncul makna tasbih, kalau tidak ditakwil maka nanti rawan orang itu akan salah paham. Ketika Al-Qur'an mengatakan bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Yadahu tangannya Allah kalau diterjemah ya. Kedua tangannya Allah itu mabsuutatan. Kalau di mana niat ini nanti akan kalau tidak ditakwil maka nanti akan mengindikasikan, akan mengesankan bahwasanya Allah itu punya tangan. Ya kan?
Maka oleh ulama khalaf ini ditakwil. Yad itu identik dengan kuasaan. Maka yadahu itu ditakwil dengan kekuasaannya Allah. Jadi takwilan ini karena nanti rawan ada salah paham. Tapi kalau menurut ulama salaf, lafaz ini dibiarkan. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha, ini dibiarkan. Karena menurut ulama salaf ini karena kesalahpahaman atau kesalahpahaman kita memahami bahwasanya Allah itu punya tangan itu difahami oleh kita pada generasi selanjutnya, bukan pada generasi masanya Rasulullah. Bisa dipahami kan? Ketika kita punya paham yadun itu tangan, itu kan difahami dari kita, ya kan? Tapi kan kalau pada zamannya Rasulullah, yadun itu tidak dipahami secara tangan. Buktinya apa? Kalau dipahami secara dimaknai yadun itu tangan, tentu nanti para sahabat akan bertanya. Para sahabat akan bertanya, maksud dari ayat ini itu apa? Bahkan bisa jadi ini menjadi titik lemah Rasulullah dalam dakwahnya. Dikritik oleh orang kafir bahwasanya kok Tuhan itu punya tangan, tapi faktanya tidak ada riwayat yang mempertanyakan itu. Maka yadun pada zamannya Rasulullah itu beda pemahamannya pada zamannya para ulama. Maka ini dikatakan sebuah lafaz itu lahu zahirani, punya dua zahir. Zahir bagi pada masanya sahabat, masa di mana ayat itu turun, dengan zahir di mana ayat itu dipahami para ulama. Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi itu titik temunya. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau mazhabnya salaf itu aslam ya, karena kalau nanti ditakwil ada pereduksian makna ya. Tapi kalau khalaf ini karena untuk menolak membela, menolak dari anggapan-anggapan yang salah. Ini bisa digunakan. Nah, pada konteks hukum ini, cinta Allah pada manusia ini bukan hal yang masuk dalam wilayah sana. Karena ketika nanti ditakwil itu tidak ada suatu faktor yang menuntut. Lafaz yadun, lafaz Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu ditakwil mengapa? Karena nanti akan mengesankan adanya tajsim kepada Allah. Karena itu terkait dengan fisik. Tangan bertempat itu dengan fisik. Sedangkan ubun di sana tidak ada pengesanan fisik. Sehingga menurut Al-Buti ini layak lebih condong diarahkan kepada mazhabnya salaf, yakni membiarkan makna tersebut sesuai dengan asalnya tanpa memberikan makna. Bahwasanya Allah itu punya yad, punya ain, istiwa dan seterusnya, bahwa Allah itu punya mahabbah, kita biarkan tanpa kita definisi. Paham ya? Paham? Dah tuh. Wala'ala bin nas menawa dalam menungso man ana wong. Wala'ala bin nas menawa iku dalam menungso man ana wong yakulukan ucap sapa man. Innaka satamene sira iku tatahaddatsu membahas berbicara satu sira ana dalam saiki an hubbillahi saking cintane Allah jinjil insan mari jenis menungso mungdu fajri nasyati ing dalam awet apa ya fajri ya apa awal kemunculane menungso qabla an tujiha dalam saat durunge yen toh den adbake ilahi maring insan apa takalibu pira-pira wajiban wa qabla an tataqasama lan ing dalam saat durunge yen toh kabagi membagi hu ing insan apa madahibu pira-pira madhab kelompok pemikiran wal ittijahatu lan pira-pira ya pandangan al-mustalifatu kang berbeda-beda as-sa'idatu rupane kelompok kang berjaya
wal habithatu lan kelompok kang terpuruk habitun wal mustaqimatu lan lurus wal munharifatu lan melenceng walakinna tetapi di kita kulana jiduran musuh kita fil Qur'ani dalam Al-Qur'an ayat i'lanan indini pemberitahuan indini pengumuman alhamdulillah saking cintane Allah di hadal jinsi maring ikilah jenis minal makhluqati nyatane pira-pira makhluk in huwa ora ana utawi i'lan iku ilal i'lanu kejaba pemberitahuan antakrimi saking oleh mulyakene Allah wa nisbatir ruhi lan saking nisbatake ruh as-sariyati kang brentek itu menjalar fi kayani hadal makhluqing dalam ikilah jati dirine ikilah makhluk nisbatake ilaihi maring Allah wa ilal i'lana lan kejaba wa ilal i'lan lan pengumuman an amrillahi saking perintah an amril malaikat saking perintah ing malaikat disujudi kelawan sujud lahu maring insan lahu maring jinsil insan fa'aina mongko iku ndi wal i'lanu utawi pengumuman utawi deklarasi an hubbillahi saking cintane Allah li hadal makhluqi maring ikilah makhluk. Jadi ini mencoba untuk menanyakan lagi, mempertegas lagi. Tadi yang kamu jelaskan itu hanyalah ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah itu memuliakan manusia, terus menisbatkan ruhnya manusia, ruh yang ada dalam manusia itu dengan ruhnya Allah dan perintah pada malaikat dengan sujud. Lalu mana sebenarnya inti atau mana ayat yang mengindikasikan, yang mendeklarasikan, yang isinya adalah bahwasanya Allah itu cinta kepada makhluk ini, kepada manusia. Al-jawab wal jawab utai jawab iku anna hadhil ashkal saat temene iki pira-pira bentuk minat takrimi nyatane mulyake India ora ana utawi hadil askal ora ana iku illa natijatun kejaba hasil disyain maring suwiji-wiji fama mongko iku apa wa hadza syai'u utawi iki lagi suwiji-wiji muhalun iku muhal ayakuna utawi ora yen ana apa hadza syai'u ikilah suwiji-wiji iku syai'an suwiji-wiji akhara kang liya ghairal hubbi kang saliyane cinta. Maka dijawab oleh Al-Buti bahwasanya takrim kemuliaan Allah kepada manusia itu adalah merupakan bentuk hasil daripada sesuatu. Lalu apa yang dimaksud dengan sesuatu itu? Tentu mustahil kalau selain cinta. Maka sesuatu itu atau sesuatu yang menjadi faktor adanya takrim itu adalah cinta. Wala takudannaka ojo giring temen kaing sira falsafah al-faridatu kang kosong ilal qauli maring berpendapat di anna af'alallahi lawan sak temene af'alallahi ta'ala iku la tusabura den isbatake ila asbabin maring pira-pira sebab sabiqatun kang dingini wa ana af'ala lan sak temene pira-pira penggaweane Allah iku natijatun hasil atau buah liakdarin gede pira-pira takdir mubromatin kang mubrom takdir mubrom itu adalah takdir yang kalau dalam teorinya takdir itu kan ada dua ya. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Kalau mu'allaq itu takdir yang bisa berubah katanya kan ya. Kalau mubrom itu tidak bisa meskipun nanti bisa diperkecil. Ada contoh itu di kitab
Jauharatul Tauhid, syarahnya Tuhfatul Murid, kitab Tuhfatul Murid di sana menjelaskan bahwasanya doa itu bisa meminimalisir takdir. Contohnya di sana adalah orang punya takdir ketiban watu gede. Nah, kalau itu merupakan takdir yang mubrom, maka dengan berdoa itu watu yang gede itu menjadi kecil. Jadi itu ada faedah dari doa ya. Jadi takdir mubrom itu nggak bisa ditolak, tapi bisa diminimalisir dengan doa. Tapi kalau mu'alaq itu bisa dihilangkan dengan doa. Ya meskipun ini juga teoritis ya, karena siapa sih ngerti sih kita takdir mu'alaq, ini mubrom kan nggak ngerti ya. Tapi kalau di dalam kitabnya Al-Buti itu nggak ada penjelasan seperti itu. Ada takdir mubrom, takdir mu'alaq. Kalau Al-Buti itu lebih bahwasanya manusia itu diberikan ikhtiar untuk melakukan apapun, meskipun nanti dalam beberapa kasus Allah nanti akan berperan. Tapi kalau di kitabnya itu enggak, itu secara umum ya, takdir mubrom, takdir mu'alaq. Waqdaru halil tawi qadari Allah. Takdir Allah itu azaliyatun, sifat azali. Azali itu zaman di mana tidak ada waktu. Waktu itu makhluk. Qadimatun kang dhisik. Dhisik enggak ada awalnya. Qadim itu tidak ada awal, tidak ada permulaan. Faqadallahi mengkotawi putusane Allah bitakrimil insani kelawan mulyake manungsa iku ghairu sabiq, iku ghairu masbukin ora den disiki bisa babin kelawan sebab da'akan nuntut apa sabab ausaqa utawa giring apa sabab ilahi maring takrim kal hubbi kelawan kaya cinta matalan kelawan umpamane. Aku lu ngucap sapa ingsun la takudanna aja giring temen kae sira fal falsafah al-faridatu kang kosong ilaha datakallufi maring ilah pemaksaan bil qauli dalam berpendapat. Inna mimma yajibu krana setengah saking perkara yajibu kang wajib ayya'lama yen to ngerti ing masapa kulo muslimin saben-saben Islam min awwaliyatil aqidah nyatane pira-pira prioritas akidah Islam atau sesuatu yang menjadi fundamental dalam akidah Islam. Annal asbab saat temene pira-pira sebab wal musabbabati lan pira-pira perkara kang den sebab iku yasmulu mengkuha ing asbab lan musabbibat apa qadallahi qadari Allah azza wa jalla. Falaisa mengora ana iku bainahuma ing dalam antarane asbab lan musabbabat min haitsu zaman saking sekirane utawi zaman iku maujud. Itu mulazimah lil idhofah. Alzamu idhofatan ilal jumal wa'id in yunawan yurkam. Sabikun. Apa sabikun perkara kang dinyini walalah lan perkara kang mahabbatullah utawi cintane Allah li jinsil insani maring jenis manungsa iku azaliyatun, azali qadimatun kang dingin. Wat takrimu utawi mulyake alladzi kang kana minata iji hobi kang iku setengah saking pira-pira buah saking cintane Allah lawu maring insan wal akharu yaiku perkara kang liya azali tur iku kang azali qadimun tur kang qadim wakilahuma utawi apa mahabbah lan takrim iku dakhilun mancing fi qada ilahi dalam putusane Allah alladzi kang wa kang utawi alladzi iku ilmu
pengetahuan ya Allah bikul lima kelawan sekabehane perkara saya pun kang bakal ana apa fil mustaqbalin dalam zaman kang bakal. Wa tartibu tartib alladzi kang naro kang ningali sapa kita wa ing alladzi bainal asbabi dalam antarané pira-pira sebab wal musabbibati lan pira-pira perkara kang nyebabake iku innama huwa tartibun azaliyun. Ai mestine iku tartibun tertib azaliyun kang bangsa azali. Likulin mari saben-saben suwiji min huma saking asbab lan musabbaba fi waktin ing dalam waktu wahidin kang siji ai qadha mutusi sapa Allah fi sabiqi ilmihi dalam dinine ilmune Allah wa iradati lan kersane Allah apa ayakuna nyentana wahad masalah sijine asbab lan musabbabat iku sababan dadi sabab lil akhari dadi perkara kang liya. Wa inna ma yadhharu lan mestine pertelo apa al-fasil perkara kang misah azamani kang bangsa zaman bainahuma ing dalam antarane sabab lan musabbabat indal khalqi dalam nalikane kedadian wa tanfidhi lan temurun. Di sini Al-Buti mencoba untuk menjawab kritikan dari sebagian teolog, karena sebagian teolog itu ada ajaran atau pemahaman bahwasanya fi'lullah, bahwasanya fi'lullah itu la yusabu ilahi sabab sabiqah, bahwasanya perbuatannya Allah itu tidak didahului oleh sebab. Ada pemahaman bahwasanya perbuatannya Allah itu tidak boleh diawali dengan sebab. Tadi kan dijelaskan bahwasanya takrimullah itu merupakan efek atau perkara yang disebabi oleh cinta. Berarti di sini ada kesan ada sesuatu hal yang suatu hal atau perbuatannya Allah yang didahului oleh sebab. Suatu hal itu adalah takrim didahului oleh cinta. Nah, ini bagaimana pemahamannya? Padahal hal tersebut tidak boleh bagi Allah. Jadi fi ilmillah itu tidak boleh. Sesuatu menjadi efek dari sesuatu yang lain dalam af'alullah itu tidak boleh. Tidak boleh. Lalu bagaimana menjawabnya? Jadi gini. Orang makan dan kenyang. Makan itu menjadi apa? Makan itu menjadi sabab. Terus kenyangnya menjadi musabab atau sesuatu yang disebabi. Kalau kita lihat antara mangan dengan warak dhisik mangan ya kan, tidak mungkin warak sik rakyat mangan. Kalau warak sik ora usah mangan ya. Nah, kalau di ilmu itu tidak boleh gitu. Sesuatu tidak boleh ada sesuatu yang didudukkan. Nah, di sini Al-Buti untuk ingin menjelaskan bahwasanya fi'lullah ya, itu semuanya di sisi Allah itu adalah qadim. Bahwasanya antara warak dan mangan itu tidak ada yang dahulu. Di ilmullah ya, di ilmillah di zaman azali itu nggak ada yang dahulu. Adapun ada tartib, ada realisasi bahwasanya mangan sik lagi warak itu ada ketika ada di alam realita. Paham? Jadi, Yesus paham. Nah, dalam masalah ini juga seperti itu. Jadi, takrimullah itu merupakan suatu efek dari cinta. Itu di sisi Allah itu tidak ada tartib. Adanya tartib itu hanya pada alam realita saja, bukan pada zaman azali. Ya cuma ingin menjelaskan itu saja. Araita apa ningali sapa sira ilal amtari maring pira-pira udan alatikan tahmi kan temurun minas samai saking langit tatah doru nuli ijo fal ardu bumi apa ardu bumi ya bukan buminya yang hijau tapi apa tumbuh-tumbuhannya namanya majas
bil hadfi ala ithriha ing atase labete amtor. Inama satemene perkara tara kang ningali sapa sira minal fasili saking misah azamani kang bangsa zaman bainahuma ing dalam antarane amtor lan tahdoru al-at iku inama yatahaqqaqu angin dadi nyoto atau terrealisasi wa yatajallalan ngedeng fi alamil khalqi dalam alam makhluk wa tanfidhi lan temerus. Amma fi ilmillah al-azali anapun ing dalam ilmune Allah al-azali kang azali fakilahu mengko utawi karone amtor sama takdoru al-at mau ya. Iku mukarraron iden tetepake karone fi qada ing dalam putusane Allah al-qadim kang qadim kidamadati kelawan kaya qadimi dari Allah. Laisa rono fima ing dalam perkara bainahuma. Laisa rono iku fima ing dalam perkara bainahuma kang tetep ing dalam antarane amtor karo tahdoru al mau. Apa sabikun perkara kang dingin walalahipun lan perkara kang keri. Ingin mencontohkan lagi al-Qurtubi seperti halnya contoh turunnya hujan dan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Kira-kira tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dengan hujan duluan mana? Duluan hujan. Nah, adanya pendahuluan hujan dengan mengakhirkan hijaunya tumbuh-tumbuhan itu merupakan bentuk realisasi atau wujud dalam alam kenyataan. Adapun dalam ilmu Allah itu tidak ada mana yang dahulu, tidak ada. Hujan dulu atau hijaunya tumbuh-tumbuhan dahulu tidak ada. Di ilmiah nggak ada. Tapi kalau di alam realita ada. Fakadzalika mongko iku kaya mengkono-mengkono hubungane mator karo tumbuh-tumbuhan mau. Hubbullahi ta'ala cintane Allah insani maring manungsa. Iku sababun dari sebab ditakrimihi maring oleh mulyakene Allah. Qataro terkadang ningali sapa sira bainahuma ing dalam antarane hubbullah lan takrim tartiban ing tertib urut-urutan fi alam tanjizing dalam alam realisasi wa zuhuri lan nyata walakinnahuma tatamine al-hub lan takrim qadimani qadim karone tidak mulai kelawan kaya qadimi Allah di alamil iradati dalam alam irada wal qada lan qada ar-rabbaniyaini kang bangsa pangeran karone laisa ora ana wahaduma salah sijine hub lan takrim sabikon iku digini alasane ngakhirake kang kaping pindho di zaman ing dalam zaman dari zaman badal zaman iku gairu mawjudin ora wujud fi aqdiyatillah dalam biro-biro qadar Allah wa kamilan biro-biro hukum Allah al-mubramati kang sempurna tadi yang tidak bisa diubah. Dan pada topik ini kita sudah selesai membahas tentang wujud cintanya Allah. Wujud cintanya Allah itu seperti apa? Yang jelas bukan seperti cinta antar manusia, dan juga kita tidak perlu mentakwil seperti apa kefahamannya, kita pasrahkan maknanya sesuai yang apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena untuk mengetahui fi'lun kita harus mengetahui objek dulu. Misal ketika ada ungkapan Gio berlari dengan kucing berlari, ini sama-sama berlari tapi caranya kan beda, ya kan? Kita bisa tahu larinya Gio seperti apa, larinya kucing seperti apa kalau kita tahu Gio, kita tahu kucing. Tapi kalau nisbatnya Allah kita kan tidak tahu, makanya kita nggak bisa menggambarkannya itu seperti apa. Gio turun dari lantai 1, hujan turun, sama-sama turun, tapi kan beda. Kita tahu bahwasanya turun itu punya makna beda kalau kita tahu Gio itu seperti apa, air turun itu seperti apa, hujan itu turun seperti apa.
Ya dia ya. Tanpa kita mengetahui apa itu hujan, apa itu jiwa, maka kita tidak akan tahu bagaimana turunnya hujan ataupun jiwa. Maka fi'lullah kita nggak mungkin bisa mengetahui karena kita nggak tahu zatnya. Bisa dipahami? Nah, pada selanjutnya kita akan membahas mengenai kelanjutan episode cinta Allah kepada manusia. Jadi sebelumnya, sebelum manusia itu wujud, Allah itu sudah cinta kepada kita, memberikan semuanya kepada kita. Lalu setelah manusia wujud, ini nanti tindak lanjutnya bagaimana? Apakah bertepuk sebelah tangan atau bertepuk pramuka? Masiru mahabbatillah li jinsil insan. Hadza tawiki kumasiru mahabbatillah, atau kelanjutan atau muara dari cinta Allah li jinsil insani maring jenis. Kulna ngucap sapa kita inal insana satemene manungsa min haitsu huwa saking sekirane utawi insan iku jinsun jenis biqatin nadhar. Biqatin nadhari lawan motong atau mengesampingkan pandangan anisamihi saking dadi kebagine insan ila afrodin maring pira-pira individu wa madzahib lan pira-pira sekte wa aqwamin lan pira-pira kelompok iku mukarramun obar dari inna iku mukarramun dan mulyake mitibalillahi saking sisine Allah taala wa huwa dalilun wa huwa utawi takrim iku dalilun dalil ala mahabbatillahi saking cintane Allah lahu maring. Di pertemuan sebelumnya, di bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya cinta Allah kepada manusia dari sisi jenisnya, jenis itu berarti tanpa memandang individunya, sebelum kebagi menjadi berbagai kelompok itu, manusia adalah makhluk yang dicintai Allah. Maka selanjutnya apa lanjutan dari hubungan cinta ini? Walakin hadzal jinsa tetapi ini kila jenis iku tamat salah menyebar apa hadzal jins fima ba'du ing dalam perkara batu kang tetep ing dalam sakwuse takrim mau terus sudah menyebar di afrodin ing dalam pira-pira individu kathirin kang akeh tawazaat kang bagi hum ing afrad apa madzhab pira-pira madzhab afkarun lan pira-pira pemikiran serta kang bisa-bisa sur'ana ma lawan cepet. Kalau bahasa Inggrisnya quickly, immediately, sur'ana ma. Namanya adverb of manner, terangan cara. Talakau kang nampa sapa afrad minallahi saking Allah ta'ala maing pira-pira ajaran ta'ala kang gumantungan. Ta'ala kang gumantungan apa ta'alim bil akwani kelawan alam semesta wal mukawwini lan pencipta. Bentuk filamarnya kawin lah. Kawin itu bentuk fiilnya, filamarnya adalah kawin. Kawin itu kawin. Wa ta'rif wa tu'arrifu lan meruhake wa ta'alim ing afrod ala anfusi mengatasi awak dhewe ini kathirin abidan ing kawula mamlukina kang den miliki lillahi gede Allah azza wa jalla wa tad'ulan ngajak apa ta'alim hum ing afrod ilal indibadi maring berkomitmen bil huda lawan pituduh aladzi kang saya silu kang
nyampe akhir to mengantarkan. Saya silakan bakal mengantarkan wa'aladzihum ing afrod antariqir rusuli saking dalane pira-pira rusul wal anbiya lan pira-pira wa ta'idu tauhidu wa ta'idu lan janjiake apa ta'alim hum ing afrod bisa ada di dunia kelawan selamat dunia wal akhirat lan akhirat inhum lamun utawi lamun utawi afrad iku seddaku ngarani bener sapa afrad fa'ala itu faedahnya nisbah mai perkara yubiru kang ngabarake ing afrad bihi kelawan ma sapa rusulu pira-pira utusan wal anbiya ulan lan wal anbiya ulan pira-pira nabi wal tazamulan konsisten sapa afrad nahja ing dalan alladzi kang yad'una kang ngajak-ngajak sapa anbiya lan rusul mau ing afrad ilal indibadi maring konsisten bihi kelawan alladzi pakanan li ana iku fihi ing dalam afrad man sapa wong istajaba kang nyembadani atau menerima dijawab makna mutawa'ah fa'amanan li iman sapa man wal tazamalan berkomitmen sapa man maka lan ana iku fihi setengah saking man sapa wong arada kang ningo sapa man wangkar lan ingkar sapa man wastakbar lan istikbar takabur sombong sapa man badil ka ta mengkono fihi man istajaba lan fihi man a'rada ya halun nasi tingkahe manungsa wa sayadhilluna lan bakal dadi sapa afrad utawa annas nggih ala hadan nahwi ngatasi ila contoh minal ikhtilafi nyatane perbedaan ila ayyarita sehingga yen toh marisake sapa Allah al-ardu ing bumi wa man lan wong alaiha kang tetep ing atase Allah wa sadaqa lan bener sapa Allah qailu kang dawuh sapa Allah wala yazaluna mukhtalifin wala yazaluna ora lebar-lebar sapa anas iku mukhtalifin padha sedaya kabeh ilaman kejaba wong rahim kang welas sapa Rabb kang pangeran sira walidhalika lan krana arek mengkono wala yazalu dan mukhtalifina illa man rahima rabbuk kala kang dadiake sapa Allah ing atas. Di sini dijelaskan bahwa setelah tindak lanjut ya. Jadi manusia itu dicintai oleh Allah sebelum manusia wujud, kemudian manusia wujud dengan diajarkan oleh para rasul tentang Tuhannya, tentang alam semesta, tentang bahwasanya mereka itu adalah makhluk yang dimiliki oleh Allah, dan oleh para rasul diajarkan bahwasanya mereka nanti jika menjalankan ajaran-ajaran agama yang diturunkan oleh Allah maka mereka akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi respon manusia itu nanti akan beragam. Ada yang menerima ajakan tersebut, ajakan dari para rasul, kemudian mereka beriman lalu konsisten menjaga imannya. Ada juga yang berpaling dari ajakan para rasul, bahkan ingkar dan bahkan sombong atas ajaran rasul. Ini baru kemudian nanti akan ada tindak lanjut dari cinta Allah. Karena nanti bagaimana tindak lanjut cinta Allah kepada orang yang menerima ajakan, bagaimana tindak lanjut cinta Allah kepada orang yang menolak ajakan tersebut. Fama masirul hub. Fama makoiku apa masirul hub utawi kelanjutan atau muarane cinta alladzi kang da'a kang ajak-ajak apa alladzi ila dzalika takrimi atau apa aja mendorong
ila dzalika takrimi maring mengkono-mengkono mulyake ijil sing insani maring jenis sing manungsa qabala ayatakatara dalam sadurunge yen to dadi akeh sapa insan afrod dan pira-pira individu wa tatawaza'ana terbagi kabagi hum insan wal madzhab pira-pira madzhab wal raulan pira-pira pemikiran wa tatafarraqulan dadi pisah bihim lawan insan wa subulu pira-pira dalan masiru hadal hubbi utawi kelanjutan iki cinta iku manutun bergantung bil masiri kelawan kelanjutan alladzikang tatakhiduna kan padha ngalap sapa insan ku ing alladzi tujah takalifi ing ngadepi pira-pira kewajiban alladzikang syarrafa kang mulyake hum ing insan sapa Allah biya melawan allati wal wasaya lan pira-pira wasiat allati kang amara kang perintah sapa Allah ing insan biha melawan wasiat faladina mongko teng akeh bayang padha berbaiat padha berjanji sapa alladzina Allah ala istijabah ing atas nyembadani menyanggupi ditakalifi maring pira-pira tugas maring pira-pira kewajiban allati kang amalakan membebankan membebanake sapa Allah ing alladzin ya ing atakalif ing allati wal indibadu lan konsisten bil wasaya kan pira-pira wasiat wal awamir lan pira-pira perintah allati kang khotobakan ngitopi sapa Allah ing alladzin biha kelawan allati sini wasaya lan amar mau ketika mereka bay'u maka izdadat mengtambah apa mahabbatullah cintane Allah lahum maring alladzi apane sing tambah apane rusuhan tu mancepe wa tatawwar lan dadi berkembang apa takrimu mulyake dipakai al mengapa karena ini ahdi didzikri apa takrimu mulyake adzati kang bangsa zat alladzi kang jaa kang teko alladzi hum ing alladin ibtidaan dalam kawitane min indillahi saking sanjingi Allah berkembang ila takrimin maring pemuliaan idhofin kang bangsa sandaran akhir kang liya nalu kang merkulih sapa alladzin sing bayang hu ing takrim idhofi jaza astijabatihim kelawan dadi piwalese atau balesane oleh nyembadanine alladzina bayaun nyembadani li awamirihi maring pira-pira perintahe Allah wa khudu'ihim lan tunduke alladzina bay'u litakalifihi maring pira-pira kewajibannya Allah. Maka dari dua kelompok yang terpisah tadi, ada yang istijabah, ada yang menyanggupi perintahnya Allah, ada yang tidak menyanggupi. Maka di sini dijelaskan oleh Al-Buti bagi orang-orang yang menyanggupi tugas-tugas Allah atau kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah dan mau konsisten menjalankannya, maka Allah izdadat mahabbatullahi lahu. Maka cinta Allah yang sebelumnya sudah cinta, maka tambah cinta lagi. Kalau sampean cinta sama orang kemudian cintanya dibalas, kira-kira tambah enggak cinta? Tambah kan ya? Itu kalau kita cinta enggak dibalas, ya kan ya? Malah bisa-bisa. Nah, begitu pun juga Allah. Allah ketika cinta Allah ini dibalas dengan ketaatan, ya, menjalankan perintah-perintahnya, maka izdadat mahabbatullahi lahu. Menjadi cinta Allah menjadi lebih kokoh dan takrimullah tidak hanya pada takrim yang awal, maka nanti ada takrim tambahan, ada takrim sandaran di samping takrim pada yang awal tadi. Walladzina lam
waladina mengkotai maki arodu kang mengu sapa aladina anitakali bisa kira-kira kewajiban alati kang syarafakan mulyake hum ing aladin sapa Allah biha lawan takalif wan haraf lan mengu sapa aladina ani istijabah saking nyembah dalil awamiri mari kira-kira perintah wal wasaya lan kira-kira wasiat alatika khatabakan ngitopi sapa Allahum ing alladzi biha kelawan awamir lan wasaya khasiru mongko padha rugi sapa alladzina a'udzu mahabbatullah ing cintane Allah lagu maring alladzi wa arradzu lan mentokake wa arradzu lan mentokake sapa alladzin anfusa min awadibine alladzin ingko billahi barang sisane Allah badaran halidan min ayat talaqau saking yen toh tampa sapa alladzina a'radu mau zidan hale dadi tambah minat takrimi saking takrim alladzikan kanukan ana sapa alladzin adnalu kang teman-teman bus mergoleh sapa alladzin ing alladzi tidak ing dalam kawitane wa bimah tafaddulan lawan beligine keutamaan wal ihsani lan gawe bagus minallahi saking Allah azza wa jalla. Lalu bagi orang yang mengabaikan cinta Allah, orang yang mengabaikan cinta Allah jadi dengan apa? Orang yang mengabaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah, padahal kewajiban-kewajiban itu justru akan memberikan orang mulia, ya, maka mereka akan khasiru mahabbatullah, maka mereka akan rugi. Misal sampai itu dicintai oleh wanita yang cantik, pokoknya sempurna. Kalau yang wanita ya berarti dicintai oleh laki-laki yang ganteng, pinter dan seterusnya, sempurna. Kemudian cinta yang sempurna itu, sosok yang sempurna itu kemudian kalian tolak. Kira-kira apa yang terjadi? Rugi. Misal Kang Ibin ya. Enggak ada. Kang Ibin ini kan ganteng, pinter, gesit. Kok cintanya ditolak? Rugi. Jika ini misal gitu. Begitu juga dengan cintanya Allah. Cintanya Allah ini kalau ditolak maka orang itu akan rugi sendiri. Bahkan justru akan menjerumuskan dirinya sendiri pada iqobillah. Padahal dia diberikan kesempatan untuk bisa menerima cinta Allah yang lebih, yang mana sebelumnya sudah menerima cinta Allah. Ya, itu. Kalau di dalam Al-Quran, Allah itu menyebutkan orang-orang yang tidak dicintai itu ada sekitar 12. Ada 12 kelompok. Seperti al-kafirin, al-mu'tadin, al-mufsidin, al-zalimin, mustakbirin, dan seterusnya itu ada 12 kelompok yang oleh Allah la yuhibbullah, tidak dicintai Allah. Kalau yang kelompok-kelompok yang dicintai Allah itu ada 8. Ada at-tawwabin, ada muqsitin, as-sabirin, muhsinin dan seterusnya, itu ada 8. Tapi meskipun nanti Allah itu tidak cinta, ketidakcintaan Allah itu karena faktor sifatnya, bukan karena faktor orangnya. Jadi kalau sifatnya hilang maka nanti Allah akan kembali cinta. Kafirin, mufsidin, zalimin itu kan adalah isim sifat. Isim sifat secara zaman dia adalah sifatnya temporer, sementara. Beda dengan sifat musyabbihat. Kalau sifat musyabbihat itu sifatnya zamannya permanen. Nah, selama orang tersebut punya sifat-sifat tersebut, maka Allah tidak cinta. Tapi kalau sifat tersebut hilang, maka Allah akan cinta. Karena ketidakcintaan Allah itu tidak melihat pada sosoknya, tapi pada perbuatan. Maka bisa jadi kalau kalian itu melihat orang yang berbuat maksiat, kalian ingkar dengan kemaksiatannya, tapi jangan ingkar atau benci kepada orang. Karena yang dibenci itu harusnya adalah sifatnya, bukan orang. Cuma kadang kita itu mewatan. Jadi orang maksiat sak wong gedhe enggak, padahal sak elek-eleke wong mesti ana.
Wa hadza utawi iki perkara iku ma perkara qarrara kang netepake ing mau bayan penjelasan al-ilahiyu kang bangsa pemeranan di aksara dalam kang luwih akeh munasibatin saking kecocokan di kitabillah dalam kitab Allah azza wa jalla. Dari kang Allah azza wa jalla wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim.